Gua kepikiran bisnis coffee shop. Soalnya bikinnya gampang kelihatannya. Pakai konsep apa ya supaya laku? Ini sebenarnya ada satu konsep namanya tuh Panera Sips. Nah jadi intinya, lo kan ngopi tiap hari nih. Tiap hari bayar dong 30.000. Si Panera ini di New York, di US, itu nawarin subscription. Subscription Jadi bulanan. lo bayar sekali, sebulan unlimited coffee. Itu konsep. Itu konsep setahu gue di Indo belum ada yang pakai. Tapi nanti kita bahas. Nah sebelum ke konsepnya Pak Niki, kejauhan Pak kalau kita bahas konsep. Tadi statement pertama apa? Bikinnya gampang. Nah itu udah satu kekocakan tuh dari mahasiswa Kagak. di Indonesia pada umumnya. Temen gue minggu kemarin mau bikin juga gampang, langsung jadi. Gampang. Iya. Bikin mah gampang bos. Cuannya gampang nggak? Gini kejauhan. Kalau ngomong konsep nanti kita bahas di belakang. Cuman ini gue bakal share juga lah. Kalau gue biasa research tuh kayak gimana. Ada beberapa step. Ini di simplify. Yang pertama market and competition. Hampir jam 5. Jadi orang sebenarnya belum masuk prime time. Terus Bandung seharian hujan juga. Artinya Mostly pasti low. Low tuh pasti sepi. Ya. Jadi kita lihat. Tapi ngelihat dari motor sih rame ya. Ya, motor sih rame. Tadi udah lihat sekilas ya ini kopi ini ya. Rame ternyata. Coba target marketnya siapa, yang nongkrong di sini siapa? Anak muda. Fix. Anak-anak SMA kan banyak kan. Iya. Harga berapa? Harga tergolong murah sih ini. 27.000. Kopi hitam. Dari sini aja kebayang kan. Ini coffee shop tuh ngargetin siapa? Iya. Dan rame Pak. Harganya kan berhasil. Iya. Padahal ini lokasi bagus ya. Lokasi bagus. Harganya segini. Iya, soal target marketnya kan kebayang ya. Ini tips buat teman-teman ya. Tapi di sini nggak ada. Cuma di beberapa bon itu tuh ada nomor order. Jadi kalau teman-teman mau itu. Terima kasih Kak. Cobain. Jujur nih. Ya. Jujur mah enak-enak aja sih. Hah? Enak-enak. Oke kan? Harga 27. Oke, masuknya oke banget dong. Harga 27 oke banget sih. Ini di bon itu harusnya ada nomor order. Nah, biasanya ada di atas atau di bawah. Nggak semua ada. Cuman biasanya suka ada yang ada. Nah, itu fungsinya emang buat ini. Ngecek kompetitor. Nah, fungsi utamanya buat operasional. Buat operasional biar tahu. Ya, orderan nomor 30, ini dikasih kopi 30. Siapa tahu mereka ini kan ditutupin yang nggak ada nomor order. Sengaja biar kompetitor nggak bisa lihat, nggak gitu ya? Nah, yang ada nomor order itu kita bisa estimasi omsetnya berapa. Oh. Misalkan toko minuman. Biasa kita asumsi orang sekali beli satu makan satu kue. Gocap 50.000. Terus kita dapat nomor order. Ini bukan yang ini ya. Yang ini nggak ada. Jadi nggak apa-apa di spill. Soalnya ada juga. Misalkan jam 10 malam waktu tutup. Orderan nomor 12. Oh, berarti kesimpulannya sehari itu cuma 12. 12 kali 50.000. 600.000. Oh. Nah, buat kira-kira ya? Buat kira-kira marketnya gede atau enggak? Kebayang. Yuk kita lanjut ke coffee shop selanjutnya. Tips kedua, itu tuh bisa aja Pak. Secondary data. Itu survei tukang parkir. Ya. Atau warung. Parkir, Tris. Ya kita cari yang ada dah. Pak Punten, aku mau nanya Pak. Coffee shop yang di sana ramai nggak Pak? Alhamdulillah rada ramai. Ramainya hari apa aja? Paling weekend. Weekend? Iya. Kalau di sini paling ramai coffee shop apa? Coffee shop. Lebih ramai. Ini dia kalau jam habis asar ke sini ini penumpangnya itu di pool. Oh, ini lebih ramai dibanding itu? Pool table. Oh. Iya. Ditolakkan terus soalnya di dalamnya penuh. Ramainya weekend Pak. Ramainya weekend. Kalau weekday? Kalau sini hampir tiap hari. Ini lebih ramai ini dibanding itu, Bu. Iya. Oh. Memang. Apalagi Tris? Nanyanya? Udah itu aja. Oh, udah. Kurang lebih itu. Makasih ya Pak ya. Nuhun pisan, Pak. Ya, Nah, itu kan cuma mendemonstrasikan aja. Intinya Intinya kita dapat informasi itu dari banyak pihak lah. Di sini lebihnya apa? Satu, lokasi prime. lokasi bagus. Ya kan? Kedua, Banyak colokan, Tris. colokan banyak, tempat pun enak mampus. Ini salah satu favorit saya ya. Iya. Salah satu favorit saya. Makanan enak banget tadi makan. Dan harga kopi masih masuk akal. So. 30-40 ribu. Ya memang segituan sih. Jadi apa? Jadi kalau yang nanya, kalau saya tanya, apa kelebihan tempat ini? WFC-able. Lokasi bagus. Lokasi bagus. Lokasi itu artinya tupai tuh. Nah ini nih USP juga nih. Nggak semua kafe punya tupai, Pak. Ya bukan punya. Lokasi bagus. Lokasi Lokasi bagus tuh artinya strategis ya. Smoking indoor, ya kan?
Kita sering kesini juga yang smoking indoor WFC banyak. Yang anggaplah itu 3. Sekarang kita coba ke kafe selanjutnya. Kasih Mas. Makasih ya. Nah, ini kan tempat juga bagus banget, mampus. Jadi kalau mau compete di tempat, modalnya nggak seberapa, mending jangan, bos. Berarti nggak boleh nanggung kalau mau bikin. Kalau mau ngadu di tempat ya pasti kalah lah sama ini. Katanya ini lebih rame. Ya, cobain. Ini rame mampus lah. Gak usah lah ya. Ya udah nggak usah lah. Terus kalau rame nggak usah. Cuman gini, intinya gini lah. Kebayang kan? Kebayang. Marketnya kayak gimana? Bayang. Ya. Kalau ini coba Aing cek dulu. Ya, Sekilas Tris SMA. anak SMA. Tapi itu ada yang Harga juga lebih murah. ini. Ya, Iya sih. ya kan? Terus outdoornya lebih ada. Dan ini marketnya kayaknya sesuai sih. Tujuan ini semua nih, tadi survei tipis-tipis. Itu tuh buat tahu kondisi market tuh kayak gimana. Contoh, kita tadi ke 3 coffee shop, 3-3-nya salah. 3 yang terbaik di Bandung menurut gua ya. Kalau 3-3-nya aja sepi, Berarti yang beliin cuma satu kosong semua, artinya nangkep. Artinya nggak ada duitnya. marketnya memang belum tentu ada, ya kan? Ya. Nah, yang topnya aja nggak laku, Ha-ha. ngapain lo masuk sana? Oke. Paham ya? Paham. Itu penting ya. Kebetulan kopi rame semua. Berarti ini kopi rame. Langsung gas gua. Belum tentu, artinya marketnya ada. Itu checklist nomor 1 dulu. Yang kedua, Yang kedua apa Tris? jadi satu marketnya Yang satu. marketnya oke ya. Oke. Ibarat kata kita mau ikut kompetisi Premier League, kita tahu dulu nih kalau kita juara duitnya gede. Ya kan? Kita Duit. make sure dulu. Oh, duitnya gede. Iya benar. Yang kedua, kita ngecek Heeh. lawannya siapa. Oh, benar. Ya kan? Kalau lawannya Chelsea, Liverpool, Arsenal Masih bisa, kalau lawan MU udah susah. nggak kebalik tuh. Nah. Nggak kebalik. Jadi gitu, kita ngecek dulu. Yang kedua, Heeh. kita harus ngecek Heeh. bisa nggak klub kita ikutan Premier League. Nah, itu di bisnis ada yang namanya barrier to entry. Cuman Barrier. daripada kita konten di tengah jalan nanti takut ketabrak, Heeh. kita ke kafe dulu aja dah. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu, Barrier. bisa nggak kita join kompetisinya atau nggak bisa. Itu yang barrier to entry tadi. Ya, contoh Contoh. kalau bisnis pertambangan, Heeh. kebayang nggak ikutannya kayak gimana? Cara masuknya gimana? Nggak kebayang. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Soalnya barrier to entry susah, informasi susah. Hmm. Nah, kalau kopi, kebayang dong. Kopi mah Bisa. udah balik lagi kayak yang gua bilang tadi, Tris, gampang bikinnya. Cuan yang susah. Sewa tempat kebayang, izin gampang. Beli kopi, beli supplier kebayang dari mana? Banyak online. Nah, jadi sebenarnya barrier to entry nggak usah dijelasin lagi lah. Artinya kalau barrier to entry-nya rendah, masuk bisnisnya gampang, artinya kompetisinya pasti kencang. Kalau barrier to entry-nya tinggi, misalkan bisnis apa ya? Bisnis Kelapa sawit. kelapa sawit. Itu nggak semua orang bisa kepikiran punya bisnis kelapa sawit. Iya, Di internet ilmunya nggak ada. benar. Nah, barrier to entry tinggi dong, artinya orang nggak bisa sembarang masuk ke sana. Iya. Ya kan? Iya. Kalau lu bisa masuk, itu tanda yang sangat bagus. Soalnya lu punya privilege, misalkan bokap lo udah pemain lama di industri kelapa sawit. Nah, inti dari inti, kondisi sekarang kita barrier to entry rendah. Barrier to entry-nya rendah. Kompetisinya naik harusnya. Semakin rendah barrier to entry, kompetisi otomatis semakin naik. Artinya kita nggak usah compete di situ. Enggak juga. Nah, kalau artinya kalau kompetisi tinggi, artinya ada marketnya. Yang harus kita siapin adalah ada yang namanya competitive advantage atau competitive edge lah. Itu apa bedanya lu sama yang lain? Heeh. Menangnya lu di mana? Oke, lanjut berarti ya. Ya. Nah, Oke, keunggulan. keunggulan. Nah, satu, bokap lu punya tanah banyak atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Bokap lu punya duit banyak atau enggak? Nggak ada. Nah, itu berarti nggak punya advantage. Salah satu cara paling gampang cari advantage adalah dengan konsep. Konsep. Tadi kan lu Nah. nyebut tadi. Balik lagi ke yang tadi nih. Bagus tuh yang Panera, namanya Panera. Itu tuh dia jualan roti-rotian. Basically jualan sandwich, jualan sup, jualan pasta. Oke. Kebayang ya? Nah, terus dia bikin sip club. Nah, sip club ini itu tuh dia nawarin, dia bayar cuma $15. Lu bisa dapat sepuasnya, unlimited sip. Oh, tapi minuman doang. Breadnya mah enggak ya? Kalau sama breadnya itu namanya sedekah. Jadi anggapan kondisi kafenya kayak gini ya. Jadi ada 1000 anggapan ada 100 orang yang datang tiap hari. Ini ada 100 orang yang datang tiap hari selama sebulan. Iya. Dia beli kopi 30.000. Ya kan? Iya, yang makanan Dan langsung dia 30%-nya beli makanan. 30 orang. 30 orang per hari beli makanan. Iya, berarti itu kali 30. Kali 30 kali gocap
50.000 ada 30 lagi. Oke, itu penghasilan sebulan. Ya, jadi sebulan itu dari makanan 45 juta, dari minuman 90 juta. Iya. Ya kan? Ah, Subscription-nya nggak ada, no subscription. iya, 135. Cao GS makanan ambil 30%, minuman 20. 23%, anggap satu cupnya 7.000 lah kopinya. Dapat gross profit 100 juta. Subscription yang tadinya dia spend 90 juta, tiap hari 30.000 100 orang. Ini tulis daftar 100 orang. Soalnya susah nangkep pasti orang. Nah, Orang ini 30 orang kan. 30 orang. Mm-mm. Itu tuh jadi convert ke sini, ke subscription. Iya. Ya kan? Jadi bayarnya sekali doang. Iya. 100 sama dengan 100 Kali kali misalkan 200.000. Ya kan 20 Iya. juta. Omset ya, Cao GS sama. Omsetnya gross profit jadi cuma 30 juta. Nah, turun banget kan? Rugi dong. Siapa yang ngomonginnya? Mahfud MD. Bukan anjing. Ada yang bapak-bapak. Bapak. Rugi dong. Oh, iya. Nah gini, ini kan Minusnya 70 juta ini. ya kan. Nah, hitungannya kejadiannya nggak kayak gini bos. Yang terjadi jadi kayak gini pak. Ini yang kita bahas Ini dulu data sekilas. dari mana sih? Dia nggak buka, cuman dari beberapa sumber ada yang bilang. Jadi gini, tujuannya dia jualan kafe subscription ini itu tuh bukan buat untung, Tapi tapi buat naikin traffic. Lu bayangin udah ngelok orang dari awal, setiap hari harus datang ke tempat lu, Iya benar. ya kan? Dan belum tentu juga dia datang tiap hari. Satu, belum tentu dia datang tiap hari. Dua, kalaupun dia datang tiap hari, artinya lu punya kesempatan Ngejual yang lain. ngejual yang lain selama 30 hari. Oh iya benar. Nah, jadi yang diharapkan itu adalah trafficnya naik, dan kejadian trafficnya naik 100%, naik 2 kali lipat. Conversion orang yang beli makanan naik jadi 50%. Dari 30% jadi 50%. Nah, artinya di sini yang makanan tadinya 30 orang naik jadi 50 orang. ya. Dan traffic yang tadi cuma 30 orang nih naik 2 kali lipat Jadi 60 orang. jadi 60 orang. Kenapa ini masih ada minuman doang kan? Ini nol kan? Ya, kan ini yang kita pikir. Iya. Kejadian yang dia lakuin ternyata nggak semuanya convert ke subscription. Jadi aja tetap yang Tetap ada pelanggan biasa. ketengan juga ada. Pertanyaannya gini, ini kasar ya by the way teman-teman ya, ini kasar sekali ya. Iya. Minus. Minus. Tetap. Ya. Ngapain ada subscription? Terus kenapa jadi menarik? Kenapa? Coba. Nggak menarik. Pikirkan apa katanya? Pikirkan Secara logika. Kenapa menarik? Bahwa profit turun. Secara logika nih. Secara logika. Logika. Pel, gimana, Pel? Kasih duit. Berapa dulu? Pikirkan secara logika. Sok, pikirkan secara logika. Marketing. Kenapa marketing? Nah gini Pel. Pikirkan secara logika ya. Nih, lu punya kafe kondisi kayak gini. Iya. Maksudnya lu punya dua option. Lu mau bikin kafe kondisi kayak A atau kondisi kayak B. Lu bakal pilih yang mana? A yang konvensional, B yang unkonvensional. Pikirkan secara logika. Yang B. Kenapa menarik? Padahal profit lebih turun. Profit lebih turun tapi orang jadi denger. Nah, Misalnya. Apa Jadi selanjutnya? kalau misalnya pakai yang konvensional nih, ya, gue buka cabang, belum tentu orang datang, Ya. belum tentu orang tahu. pintar. Logika bro. Nih. Jadi memang on paper, ini by the way bisa salah ya. Bisa aja yang ini lebih untung, gue juga gak tahu dalaman mereka. Oke. Bisa di engineer lah. Cuman ada yang namanya tuh probabilitas, bos. Gimana? Probabilitas. Satu, ini kan dua-duanya best case scenario. Pilihannya kan kita nggak milih tuh nggak based on yang untungnya paling banyak. Tapi yang untungnya banyak dan probabilitasnya paling besar. Oh iya benar. Nah menurut gua, kalau main di subscription, bener kayak Kopel tadi, chance buat nyampe sini tuh lebih gede daripada yang non subscription. So kalau bikin biasa aja ya udah just another coffee shop. Iya. Lo mau ngadu apa estetik sama yang tadi, Susah. jedar, habis tuh kantong. Waduh enak, banyak yang Ngadu enak. enak, banyak yang enak. Kopi yang tadi udah jualan berapa tahun anjing, Iya. ya kan? Terus mau adu murah, supply chain kalah sama mereka cabang udah berapa? Betul. Gitu. Jadi ngadunya di Ibaratnya in a nutshell kontennya kayak gini, maunya kayak gini. Satu, kita cari tahu dulu liga yang mau kita perangin, turnamen yang mau kita ikutin, ya. itu hadiahnya berapa kalau menang. So kalau hadiahnya sedikit, ngapain kita ikutin? Betul. Mending cari turnamen lain. Kecuali kita cuma pengen dapat segitu. Ya benar. Contoh liga coffee shop sama liga tukang fotokopi,
Itu beda dong. Beda. Ya kan, tukang fotokopi let's say fisik hadiahnya beda kan. Iya. Oke, satu kita tentuin liganya, dua kita lihat kompetisinya siapa. Misalkan kompetitornya yang bakar duit terus, yang nggak perlu duit profit. Susah lawannya. Susah lawannya, ngapain kita ikutan. Tuh. Nah, udah tahu lawannya siapa, liganya kayak gimana, kita ikutan, kita harus cari tahu cara menangnya gimana bos lawan mereka. Gitu. Cara cari taunya Satu, bisa lu nemuin sendiri, lu lihat dengan keresahan sendiri. Kedua, bisa aja cari dari luar negeri. atau lewat tukang parkir. Nah, tukang parkir bisa. Masa nyari ide dari tukang parkir? Emang tukang parkir kenapa? Nggak punya ide. Lah? Enggak, tukang parkir banyak yang pinter. Bukan pintar, ide. Pintar oke, tapi ide loh ini. Next, coba komen mau dibahas industri apa lagi yang kita bahas dan kasih ide tipis-tipis lah buat referensi.